orang boleh melihat Tuhan dalam hidup setiap kami. Tuhan, kuduskan setiap kami anak-anak-Mu juga. Perkatakan hamba-Mu ini ya Tuhan, dikuduskan dengan darah Yesus. Kami siap menerima benih firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerimanya, kita berkata, amin. Shalom. Silakan duduk. Tadi di bawah udah ini ya, udah dikasih hand sanitizer ya, udah ya. Siapa di sini yang khawatir? Ada? Enggak ada. Woi, di sini anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, enggak ada yang khawatir ya. Mau virus dimanapun enggak khawatir ya. Iya, karena kita tahu ya, hanya Tuhan lah di mana tempat perlindungan kita. Amin. Amin. Prinsip keuangan. Kenapa sih kok gereja ngajarin tentang prinsip keuangan? Kan di dunia juga ngajarin ya prinsip keuangan ya. Apalagi yang sekolah-sekolahnya ekonomi mungkin ya. Manajemen, akuntansi, wah udah ngelotok dah tuh ya. Tapi bukan saya nih, saya nggak pernah belajar itu. Tapi yang saya belajar adalah prinsip keuangan. Kenapa gereja harus mengajarkan? Karena firman Tuhan sendiri mengajarkan dalam Alkitab itu ternyata ada 2000 lebih ayat tentang uang. Banyak nggak? Banyak. Mungkin lebih banyak tentang uang dibanding tentang surga. Tentang uang dibanding tentang neraka. Tentang uang dibanding tentang yang lain. Karena begitu pentingnya tentang uang. Kenapa? Kenapa itu penting sekali? Bahkan ada firman yang menyandingkan Tuhan dengan mamon. Benar gak ya? Bahwa kita gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Gak bisa mengabdi kepada Tuhan atau kepada uang. Karena kenapa? Karena engkau akan tidak setia kepada yang satu. Benar? Ya, makanya apa kata dunia tentang ini? Dunia berkata bahwa uang adalah segalanya. Benar nggak? Iya dong ya. Kalau kita ngomong tentang uang, konotasinya cuma satu. Kaya, miskin. Benar nggak? Banyak duit, nggak punya duit. Konotasinya cuma itu doang. Kalau kita ngomong duit aja, wih, duit uang, wah, punya enggak? Kaya, miskin. Karena itu, tapi dunia berkata, tanpa uang kita gak bisa bikin apa-apa loh. Kita gak punya apa-apa, kita gak bisa ngapa-ngapain. Apa bener? Ayo, apa bener gak? Bener gak? Seperti itu. Ternyata gak semua bisa dibeli dengan uang. Apa yang kita gak bisa beli dengan uang? Sikap kita, ya. Bisa gak kita beli sikap? Saya beli deh sikap, tapi kamu sikapnya manis. Bisa aja pura-pura. Tapi bukan yang sebenarnya, atau budi pekerti, moral, rasa hormat, karakter, pikiran yang sehat, apalagi kepercayaan, kesabaran, pengalaman, integritas, maupun cinta atau kasih. Bisa gak kita beli? Ada yang bisa beli? Ternyata ya, orang bisa beli tempat tidur, tapi bukan yang tidur. Bener gak ya? Orang bisa beli tempat tidur yang mahal. Bisa gak dia tidur? Tidur nyenyak. Ternyata enggak loh. Ya, tapi berbahagialah orang yang bisa tidur di mana aja. Kalau tadi pagi Pak Santo bilang gini, dia pernah punya klien, waktu itu dia pernah borongin satu interior untuk satu tempat di mana kamar tidurnya itu gede banget dan mewah sekali. Wah, ranjangnya tuh puluhan juta. Ranjangnya aja nih, kasurnya aja puluhan juta. Ternyata orangnya gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Dikirain kalau kita kalau ngeliat orang ya, ih gila kamarnya gede banget nih, ranjangnya, wih keren banget. Kita pikir dia bisa tidur nyenyak. Ternyata enggak loh. Enggak semua orang yang punya seperti itu bisa tidur nyenyak. Makanya dia bisa beli tempat tidurnya, tapi dia gak bisa beli tidurnya. Bener gak? Ya. Siapa di sini yang cepat tidurnya? Angkat tangan. Wah, berbahagialah orang yang seperti itu, termasuk saya ya. Iya ya, tidur di mana aja bisa ya, oke? Iya. Orang bisa beli jam, tapi nggak bisa muter waktu. Ya, bener nggak? Bisa beli jam, mau berapapun bisa kita beli. Tapi apakah waktu yang sudah kita lewati kita bisa kembalikan? Nggak bisa. Ya, mau dibayar berapapun kita nggak bisa balik ke hari kemarin. Apalagi yang kemarin kita udah lakukan salah nih. Aduh, gue nyesel deh. Tadi tuh ya, gue begini nih, gak bisa kan, bener gak ya? Kita bisa beli buku,
Wah, kemarin anak saya tuh pergi ke itu tuh, ASBSD. Wah, ngeburu buku. Buku ya, siapa yang kesana nih ngeburu buku. Wah, mama, Ecan minta duit dong, mau ngapain? Ecan mau beli buku nih, mumpung buku bahasa Inggris di sana lagi murah, lagi sale. Wah, dia cari di sana, dapat. Oke. Tapi bukunya dibaca nggak masalahnya? Terus saya ngomong begini, Rachel, kayaknya tahun lalu kamu beli buku juga deh. Iya mah, hehehe, dia ketawa. Terus dibaca nggak? Belum, baru 1. Hah? Jadi apakah buku itu menambah pengetahuan? Bener nggak? Kita bisa beli, tapi pengetahuan kita bertambah atau enggak tergantung bagaimana kita belajarnya. Bener nggak ya? Ya. Terus kita bisa beli jabatan, mungkin kita nyogok, kita apa bisa punya jabatan yang tinggi, tapi tidak bisa memberikan rasa hormat seseorang kepada kita. Bener? Ya? Atau kita bisa beli obat. Kalau sekarang nih bisa beli hand sanitizer, beli masker, wih mahal banget ya sekarang ya. Tahu nggak? Itu hand sanitizer kita tuh ternyata tuh udah susah dicari dan puji Tuhan dapatnya itu sekelas rumah sakit Siloam. Jadi kalau kita gunain seperlunya, secukupnya, oke? Jangan mumpung, wih gerejanya di hand sanitizer, trot gitu ya. Wah, kebetulan kalau perlu muka mandi nih sekalian biar steril seluruh tubuh. Ya enggak gitu kali ya oke. Ya tapi kita nggak bisa beli kesehatan loh dari itu, benar? Ya, kita bisa beli darah, mau darah berapa banyak juga bisa. Tapi kita nggak bisa beli kehidupan atau seks, tapi kita nggak bisa membeli cinta, benar? Di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan segala kelimpahan. Ini janji Tuhan. Mau tahu nggak saudara? Pada saat kita ya, siapa di sini yang sudah dibaptis? Angkat tangannya. Hampir semua ya. Siapa di sini yang belum dibaptis? Enggak ada? Oke. Oh belum. Ya, jadi waktu kita dibaptis, kita dimanain? Dicelemin bukan ya? Ya, itu menandakan bahwa kita sudah mati dari kehidupan lama kita dan kita dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Jadi hidup kita sekarang ini bukannya hidup kita lagi. Tapi hidup siapa? Hidup Tuhan yang sudah membayar nyawanya dalam hidup setiap kita. Benar enggak ya? Ada satu cerita. Pada abad ke-12 waktu itu perang salib. Perang salib, tentara salib tuh lawan musuh ya. Dia kurang tentaranya. Waduh gimana nih? Akhirnya dia sewa tentara bayaran. Tapi karena ini ceritanya perang salib, jadi mau gak mau dia harus perang agama waktu itu ya. Gimana ya caranya? Kita baptis tentara bayaran ini. Keren gak? Kita baptis dong, perang salib. Tapi dengan syarat, kamu dibaptis boleh. Tapi yang satu hal, kamu harus mengacungkan tanganmu dan pedangmu ke atas. Di atas air jadinya. Kenapa? Tubuhmu boleh berkuasa. Tuhan boleh berkuasa atas hidupmu. Tapi Tuhan tidak berkuasa atas tangan dan pedangmu. Itu yang mereka lakukan. Supaya kenapa? Waktu pedang ini membunuh. Itu bukan karena di luar kekuasaan Tuhan. Kadang-kadang itu juga yang kita jalanin. Seberapa banyak kita bilang kita sudah dibaptis. Kita bilang saya sudah menerima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya tahu hidup yang saya punyai bukannya punya saya lagi, tapi punya Tuhan. Tapi terkadang kita bilang, jangan Tuhan. Kita meninggalkan tangan dan uang kita di luar dari baptisan itu. Kenapa? Karena kita gak mau uang kita diutak-utik Tuhan nih. Kita gak mau nih, kita gak bersedia kok. Itu tugasnya siapa? Tugasnya pencuri tuh. Waktu itu dilakukan. Pencuri kan datang untuk mencuri. Membunuh, membinasakan. Dengan apa? Kekhawatiran kita. Kita bilang, Tuhan kalau saya disuruh ini. Gak cukup duit saya. Gak cukup Tuhan. Kerjaannya iblis tuh. Saya khawatir Tuhan.
Saya khawatir nih, anak sekolah gimana? Makan gimana? Belum mau nonton gimana? Nonton. Apalagi zaman sekarang ya. Wah, media keren banget ya. Kita jadi ketakutan ketinggalan. Apalagi kalau kita lihat di Instagram. Gila. Dia tuh udah ke tempat itu kafe, titik. Wih, keren banget nih, gue ketinggalan nih. Wih, mau gak mau, gue supaya gak ketinggalan keren, gue kesono juga deh. Mau duit dari mana? Terserah. Pokoknya gue gak boleh kalah keren. Instagram gue keren. Gue udah kesana. Buktinya ada di Instagram. Ya kan? Kadang-kadang apa yang kita lakukan kan kayak gitu. Bener gak? Apa tuh? Fear of missing out. Ya ilah, takut ketinggalan. Kita ngorbanin nih, perintah Tuhan apapun masa bodoh. Yang penting gue bisa, gue gak ketinggalan, gue update. Kenapa? Loh, hidup cuma sekali kok. Itu kan prinsip-prinsip dunia yang ngajarin. Tapi Tuhan bilang, aku datang untuk supaya mempunyai hidup dan punyanya dengan segala kelimpahan. Apakah kita percaya itu? Percaya gak saudara? Waktu kita nih ya, kita bilang, oke Tuhan. Tuhan tuh datang ke dunia untuk saya punya hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Bukan kelimpahan berkat aja yang Tuhan kasih. Mungkin kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan yang lain. Kelimpahan kesehatan, pemeliharaan, penyediaan. Tapi apa kita percaya? Mengakui dia sebagai Tuhan. Padahal Tuhan bilang, waktu di atas kayu salib Tuhan bilang, aku yang miskin, aku yang kaya menjadi miskin. Supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Itu janji Tuhan. Kalau kita nggak percaya janji Tuhan yang ini, berarti kita juga nggak percaya Yesus adalah penebus setiap kita. Benar? Iya dong, kalau dia nebus, dia aja mau ngorbanin nyawanya untuk kita. Why? Mengapa kita nggak bisa percaya? Tuhan, saya miskin Tuhan, tolong saya. Tapi Tuhan bilang, aku yang kaya, rela jadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Dan bahkan mempunyai hidup dengan segala kelimpahan. Karena apa? Karena ada tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita. Kembali lagi ya, kalau kita hidup kita harus punya tujuan. Ya, saya baca satu buku kemarin ini. Lumayan ya, bukan buku agama tapi buku dunia. Tapi bagus juga sih saya bilang. Satu filsafat yang bilang gini, setiap kita diciptakan dengan tujuan. Pada waktu kita tidak menggenapi tujuannya itu, bekal apa kamu diciptakan? Jadi kalau misalnya kamu kalah dengan semut, dia bilang. Semut aja diciptakan dia rajin kerja, bener gak ya? Kalau kita nih diciptakan terus kita malas-malasan kerja, percuma. Kamu jadi hidup jadi manusia. Karena manusia diciptakan untuk beranak cucu lah, kelola bumi, bener gak ya? Bekerja, berusaha, bener gak? Untuk apa? Untuk hidupnya mempermuliakan Tuhan. Kalau hidup kita gak seperti itu, bekal apa kamu ada? Wih, saya bilang iya ya. Jadi kalau sekarang apapun yang dikasih ke saya, apapun itu, ya Tuhan saya tahu ada tujuan Tuhan. Ada tujuan Tuhan. Ya, oke. Jadi kalau kita tahu kelimpahan itu ada di dalam Tuhan, ya, kelimpahan itu ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah segalanya. Katakan Tuhan adalah segalanya. Ya, kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri, ngomong di kanan kirinya, Tuhan adalah segalanya. Ada satu firman di dalam 1 Tawari 29 ayat yang 11 sampai 12 berkata, ya Tuhan, punya mula kekasaran dan kejayaan.
Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Amin. Silakan duduk. Kalau kita tahu Tuhan adalah segalanya, Dia yang punya semuanya. Biarlah segala kehormatan, segala apa yang kita ada itu untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Ya. Bagaimana prinsip keuangan dalam kerajaan surga? Tahu nggak saudara? Cara kita menangani keuangan itu berkorelasi atau mempengaruhi bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Dalam Yohanes 5 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita melekat dengan Tuhan, semakin kita dapat mendapat nutrisi ya, mendapat semua yang terbaik dari Tuhan, sehingga kita bisa berbuah. Dan Tuhan bilang, kalau kamu lepas dari carangnya, lepas ranting ini, lepas dari pokoknya, kamu gak bisa apa-apa, kata Tuhan. Benar gak? Benar. Kenapa? Orang dunia banyak ya yang punya duit? Banyak. Tapi seberapa banyak orang dunia yang tidak punya hubungan yang baik? Ini kan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi mereka nguber duit. Saya masih muda, uber dong duit dong. Uber duit terus. Masih muda. Sampai malam diuber terus. Gak merasa cukup. Diuber terus. Gak memperhatikan kesehatan. Gak jaga makan mungkin ya. Pelit nih. Wow, gue pengen duit banyak. Jadi gue hari ini makannya Indomie terus. Supaya duitnya banyak. Nguber duit terus, gak kenal waktu. Gak memperhatikan kesehatan. Sakit? Enggak. Wow, kuat, masih muda, kuat dong. Ya, itulah di luar Tuhan. Mungkin kita dapat uangnya banyak, mungkin bisa. Kadang-kadang kita ninggalin keluarga kita. Mungkin ninggalin istri, ninggalin anak-anak. Nyari duit dari pagi terus sampai malam. Keluarga, iya ntar kan gua kasih makan. Gak mikirin tuh. Kalau kita di luar Tuhan, kita gak dapat prinsip kebenaran. Sehingga kita tahu kebenaran itu akan menyeimbangkan kehidupan kita. Amin. Nah, jadi yang pertama kita harus hidup senantiasa dalam hadirat Tuhan. Hanya dalam hadirat Tuhanlah kita punya kekuatan. Di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kita ini bukan hamba uang, katakan kanan kiri, kita bukan hamba uang. Jadi kita hamba siapa dong kalau bukan hamba uang? Anggap hamba siapa?
Hamba kebenaran. Jadi katakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau jadi hamba kebenaran artinya apa sih? Artinya kita punya mentalitas hamba. Ya, kalau mentalitas hamba tuh biasanya disuruh Tuhan, beri, kamu akan beri. Oh, kalau hamba mentalitasnya ini kan mentalitas kita, mentalitas dunia maunya kan ini ya, semua untuk saya. Untuk saya dan untuk saya. Bener gak? Gak mikir tuh bakal yang lain. Ya. Tuh. Yang pertama kita hidup dalam hadirat Tuhan, yang kedua kita jadi hamba kebenaran. Yang ketiga kita harus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Cara kita menilai seseorang itu kita bisa lihat dari prioritasnya. Kalau kita nih ngomong sama orang nih ya, ngomonginnya duit. Berarti apa yang ada dalam hatinya itu apa? Duit. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Benar? Tapi apakah yang menguasai harta itu hati kita atau hati kita yang dikuasai oleh harta? Benar nggak? Apakah hati kita yang dikuasai oleh uang atau hati kita yang menguasai uang? Benar nggak? Kalau kita tahu kita milik Kristus, kita telah dibayar lunas, berarti hati kita juga terkorelasi dengan Kristus. Makanya yang pertama kita harus intim, hidup intim dengan Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita harus bisa memperbesar kapasitas hati kita. Sehingga waktu uang itu tidak berkuasa. Kita yang menguasai uang, bukan uang yang menguasai kita. Benar? Ya, jadi contohnya gini nih. Misalnya uangnya segini, hatinya segini. Siapa yang menguasai? Uang, karena uangnya besar. Tapi kalau kita memperbesar kapasitas hati kita sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, dan uangnya segini, yang berkuasa adalah hati kita. Karena kita tahu kita ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin? Ya. Oke. Nah, kalau kita bilang kita hamba Tuhan, berarti kita sebagai pengelola. Kenapa? Kenapa kita bilang kita sebagai pengelola? Nah, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Tetapi siapa yang mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Dan semuanya itu juga sia-sia. John Maxwell berkata, kebesaran seseorang itu dia ilustrasikan dengan apa yang dapat diperoleh seseorang, bukan dari apa yang diperoleh seseorang, tapi dari apa yang dapat diberikannya. Ya. Yang ketiga, cukupkanlah. Jangan kamu jadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Dan ini yang jadi salah satu, yang kita harus belajar di sini. Kadang-kadang kata cukup itu beda. Ada seseorang berkata, menurut kamu cukup itu apa? Menurut saya cukup itu setelah saya dapat $1 lagi. Itu cukup. Dan besok waktu saya dapat $1 lagi, apakah $1 ini cukup bagimu? Enggak, $1 lagi. $1 lagi, apakah itu cukup? Enggak akan pernah cukup. Dan itu namanya cenderung untuk jadinya serakah ya. Pengen lagi, dapat gaji sekian, 2 juta. Wah, coba ya gaji gua 2,5 juta. Pengen gaji 3 juta. Dapat gaji 3 juta, wah pengen 5 juta. Dapat 5 juta, pengennya 10 juta. Kita tuh manusia begitu, gak pernah puas. Tapi Tuhan bilang cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena kenapa?
Karena nggak ada gaji yang nggak cukup. Sebetulnya yang ada adalah lifestyle kita yang nggak sesuai dengan gaji. Bener nggak? Misalnya nih ya, gaji kita misalnya 10 juta. 10 juta. Tapi Tuhan bilang cukup. Kalau kita tahu hidup kita adalah punyanya Tuhan. Kalau kita tahu hidup kita adalah rekanan sekerjanya Tuhan. Kita akan tahu Tuhan pasti ngasih kita cukup. Seperti doa Bapa kami kan. Berilah kami makanan yang secukupnya. Atau berikan makanan kami yang berlimpah-limpah, berlebih-lebih. Cukup apa berlimpah? Cukup pasti ya. Tapi yang enggak bikin kita nggak cukup tuh sebetulnya karena gaya hidup kita yang nggak sesuai. Maunya setiap bulan, enak ya kalau ganti handphone tiap bulan nih. Kayaknya ada handphone keluaran terbaru tuh. Kayaknya enak nih. Boleh deh. Gak apa-apa, cicilannya 0%. Kadang-kadang kita tergoda tuh, cicilannya 0%. Padahal waktu kita, siapa yang berhutang, dia akan menjadi budak pada yang menghutanginya, bener gak? Itu firman Tuhan. Jadi waktu kita nyicil 0% sebetulnya kita nih kerja nih, kita kerja mati-matian, kita kayak budak, bener gak? Kerja bayar. Ada yang kita nikmatin gak? Gak ada sebetulnya. Itu karena gaya hidup aja kita yang pengennya kelihatannya kelihatannya di supaya waktu di Instagram, di media, di mana-mana kelihatannya kita keren. Pakai handphonenya itu. Saya dikasih handphone itu, saya gak bisa makainya, saya cuma bisa pencet halo. Karena saya gak ngerti fitur-fitur yang ada di itu saya gak bisa gunain. Sebetulnya mubazir juga ya, mau handphone sekelas X apapun saya gak bisa pakai. Yang bisa saya pakai cuman halonya doang. Sama WA-nya, WA call apa ya kayak gitu. Yang lainnya enggak, saya gak bisa pakai. Jadi sebetulnya apa yang Tuhan kasih tuh cukup. Jadi gak ada lifestyle yang, gak ada pendapatan kita yang gak cukup. Tapi gaya hidup. Ya. Nah, cukupkanlah kebutuhan dan bukan keinginan. Jadi waktu setiap kita punya penghasilan, kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan. Ya, kita harus buat anggaran. Sebab barang siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau itu cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Amin. Ya, jadi kita harus buat anggaran. Jadi kalau dibilang menara itu adalah planning ke depan kehidupan kita. Dalam 1 bulan nih kira-kira kita perlunya apa? Kita harus buat anggaran. Ya, anggaran di mana yang kira-kira cukup enggak? Kalau cukup ya puji Tuhan. Kalau enggak kita harus cut. Di mana? Yang cutnya itu adalah keinginan. Kalau misalnya suaminya udah kerja, enggak cukup. Terus istrinya bantu, bisa boleh dibantu. Kemarin saya ngobrol sama suami saya, terus dia bilang gini, di sini ada nggak yang kalau misalnya punya istri pinter nyari duit, angkat tangan. Siapa yang pengen punya istri pinter nyari duit? Pasti pengen ya, pasti pengen punya istri pinter nyari duit, bener nggak? Iya dong, nambah penghasilan, bener nggak ya? Suami saya bilang gini, itu ada tuh teman saya, dia nggak suka bininya pinter nyari duit. Kenapa? Bukannya enak ya punya bini pinter nyari duit? Enggak, abisnya dia bilang gini, gua naruh duit di lemari ketemu, gua naruh duit di Alkitab ketemu, gua naruh duit di kaos kaki ketemu, gua naruh duit di sepatu ketemu juga, pinter dia nyari duitnya dia. Wah, hebat ya, siapa di sini istri-istri? Ya makanya ya, kalau suami makanya harus jujur sama istri. Ya jadi istrinya gak nyari-nyari, istri kan penolong ya. Puji Tuhan punya istri pinter nyari duit. Dia nolong suaminya takut kelupaan kan, di sepatu dicariin, di mana dicariin, pinter dia nyari duitnya, bener nggak? Ya, bener ya. Makanya kita harus jadi istri yang pinter nyari duit ya. Kita harus nolong suami kita, biar dia nggak lupa naruh duitnya di mana, oke? Oke, ya jadi
Kita harus buat anggaran ya. Nah, persembahan. Ini dia. Di Maleakhi 3 ayat 8. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu aku? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Maksudnya apa sih? Kita sering dengar ayat ini ya. Mungkin dari bulan kemarin. Maksudnya apa sih Tuhan? Maksudnya apa sih? Persepuluhan ya, kita ngomong persepuluhan. Ya, kita baca lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita sering nih denger nih ayat ini persepuluhan. Apa sih? Udah orang gajinya masih segini juga ngomong-ngomong perpuluhan cukup enggak. Ngomong perpuluhan. Yuk coba saya undang saudara saya. Tahu enggak saudara? Waktu Tuhan bilang kita disuruh mengelola, menjadi pengelola di bumi ini. Kita ini jadi rekan sekerjanya Tuhan. Waktu kita sama-sama jadi rekan sekerja Tuhan, kita kerja sama-sama, akhirnya kita punya penghasilan nih. Kita punya penghasilan. Sejujurnya kalau kita rekan sekerjanya Tuhan, kalau kita bilang hidup kita bukannya kita lagi, tapi hidup kita adalah Tuhan. Benar gak? Seharusnya kalau kita kerja, kita bilang kita hamba kebenaran, kita hambanya Tuhan. Berarti kalau kita kerja, dia hamba kebenaran ini, taruhlah saya Tuhannya, ini hambanya. Dia kerja, apa yang dihasilkan harusnya untuk tuannya. Bener gak? Bener gak? Bener kan? Nah tapi tuannya baik nih. Dia kasih. Karena kamu sudah bekerja buat saya. Kita rekan sekerja. Oke. Tapi ini dah saya kasih nih. Buat kamu. Ya udah karena saya baik buat kamu. Udah saya baik buat kamu. Karena Tuhan tuh maha baik. Benar, baik, sangat baik. Tapi ya udah deh ini bagian saya nih kata Tuhan. Ini bagian saya. Saya titipin ya kamu untuk taruh dalam rumah perbendaharaanku. Supaya di rumahku di bumi ada makanan. Kamu taruh. Ya nitip ya taruh ya. Yuk silakan. Ternyata dia merasa kecil nih duitnya. Ngapain ya gue titip ya? Udah, gue kantongin aja. Ngapain? Enggak. Kalau kita jadi tuannya, apa? Orang ini apa? Nilep ya? Nilep gak? Nilep apa artinya ya? Ngambil ya? Artinya apa? Nyuri ya? Bener gak? Sadar gak sih kita? Kadang-kadang kita nganggep remeh gitu loh. Remeh, tapi kan Tuhan bilang, setia dalam hal kecil. Kalau kamu nih punya pendapatan kecil aja bilang, alah kita merasa selalu gak cukup. Akhirnya bener-bener gak cukup. Bener-bener gak cukup. Karena Tuhan bilang, kamu gak setia, hambaku yang setia. Kamu gak setia loh, dalam hal kecil aja kamu gak setia. Gimana aku mau kasih kamu hal yang besar. Jadi saya cuma ingetin untuk setiap kita, termasuk saya. Kalau kita di muka bumi ini, kita adalah rekan sekerjanya Tuhan. Dan ada bagian Tuhan yang Tuhan titipkan untuk kita berikan kepada rumah Tuhan. Jadi tidak semua yang kita punya itu adalah milik kita. Itu hamba dunia, tapi kalau hamba kebenaran dia tahu kebenaran,
Kalau semua yang Tuhan titipkan sebetulnya punyanya Tuhan. Tapi karena kebaikan hati Tuhan, Tuhan serahkan kepada kita untuk kita kelola dengan baik, benar? Dan ada bagian Tuhan yang memang Tuhan bilang, aku titipkan. Aku titipkan supaya ada makanan dalam rumahku. Jadi titipinnya kemana? Ada yang tahu titipinnya kemana? Tempat di mana kita bertumbuh. Tempat di mana kita mencari wajah Tuhan. Contohnya gini, rumah Tuhan ini kan pasti perlu untuk dibilang persediaan makanan. Perlu sesuatu yang kita operasional atau apa semuanya. Ini perlu makanan, perlu biaya. Nah, disinilah kita membawa persembahan persepuluhan. Ini bukannya kita membawa, ini sebetulnya titipan Tuhan yang kita cuma nitip, Tuhan titip kita cuma bawa doang, cemplungin. Bener gak? Ya. Nah, ini akhirnya nih, hambanya sadar. Ternyata berkatnya bukan punya sendiri. Tapi ada yang Tuhan titipkan untuk dia berikan ke dalam rumahnya Tuhan. Dan tadi dibilang apa? Persembahan khusus. Apa itu persembahan khusus? Persembahan khusus. Persembahan khusus adalah benih. Kalau Tuhan menyediakan berkat. Kalau 10%-nya kita sudah berikan kepada rumah Tuhan. 90%-nya ternyata enggak semua loh 90% bagian kita. Ada benih yang harus kita tabur. Ada benih yang harus kita tabur. Dan ada roti yang untuk kita makan. Jadi ada berkat Tuhan yang hanya untuk kita, untuk kebutuhan kita. Dan juga ada berkat Tuhan yang kita sediakan untuk benih, untuk ditabur. Di mana sih benih-benih itu adanya? Mari, kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan. Ayat 35-nya berkata begini, ketika kamu lapar, Matius 25 ayat yang ke-35. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku di penjara. Karena kenapa? Pada saat kita ketemu nih mungkin saudara kita bilang gini, waduh gue kayaknya butuh banget, tolong dong gue. Satu prinsip yang saya hidupi. Kalau orang datang kepada saya sampai bilang gini, tolong. Itu kalau saya tahu itu benar. Apapun saya akan usahakan untuk itu. Ya, karena pikiran saya gini nih, nggak ada orang yang datang tuh kalau dia misalnya sampai kepepet banget dia sampai datang minta tolong, bener nggak ya? Kalau nggak mepet dia pasti nggak datang minta tolong, bener loh. Itu saya maksudnya. Kalau sampai nggak mepet, jadi kalau sampai orang berani datang minta tolong, itu bagaimanapun kalau saya tahu itu benar, saya akan usahain untuk saya tolong. Ya, jadi mungkin ayatnya bisa dibaca sendiri di Matius 25 ayat yang ke-35. Segala sesuatu yang Tuhan bilang, yang kau lakukan untuk orang yang paling hina, itu kau lakukan untuk aku. Jadi waktu kita lihat ada saudara kita mungkin yang susah, atau mungkin orang tua kita yang susah. Gak usah jauh-jauh lah, mungkin orang tua terdekat. Kadang-kadang kita ngelihat orang lain nih. Kita ngelihat makan pelayanan misi jauh kemana, ke Papua. Mungkin orang tua kita susah, atau mungkin adik kita susah. Tapi kita menutup mata untuk itu. Jangan ya, kita sebagai anak Tuhan, jangan lakukan itu. Ya, karena Tuhan bilang, apa yang kau lakukan untuk orang yang paling hina, itu kau lakukan untuk aku. Pada saat kita lihat orang lapar, mungkin orang miskin, orang yang butuh pertolongan, terus kita diam-diam aja. Tuhan bilang di Amsal 19, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, dia memiutangi Tuhan. Sebetulnya apa yang kita lakukan ya,
kita nggak sadar, kita membuat waktu kita bantu orang, kita tolong orang. Misalnya kita lihat nih, ternyata ada nih teman kita yang anaknya nggak bisa sekolah. Kita bantu untuk biaya sekolahnya. Mungkin ada saudara kita yang memang kesulitan karena kesehatannya nggak baik, nggak bisa bekerja. Kita bisa support. Kayak tadi ini pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia itu untuk membantu keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita di tempat ini. Yang mungkin butuh untuk mungkin kontrakan rumahnya, untuk biaya sekolahnya. Ini dari pelayanan meja di tempat ini, namanya diakonia. Atau mungkin bisa secara langsung, pelayanan misi, penginjilan, kayak yatim piatu, panti jompo, atau yang lain. Tapi sebelum hal itu kita lihat, coba koreksi di sekeliling kita dulu. Koreksi di keluarga kita dulu. Apakah di keluarga kita membutuhkan enggak? Apakah di lingkungan life kita membutuhkan enggak? Bisa enggak kita bantu? Segala sesuatu harta yang Tuhan titipkan, uang yang titipkan kepada kita, itu bukan punya kita, semuanya punya Tuhan. Kita hanya menjadi steward atau pengelola. Bagaimana kita dapat mengelolanya? Itu Tuhan lihat seperti yang tadi. Dalam perpuluhan aja apakah kita setia enggak? Mengembalikan punyanya Tuhan. Setia enggak sih kita? Kan Tuhan bilang, kamu setia dengan hal kecil, aku akan memberikan engkau perkara yang besar. Waktu kita setia membayar perpuluhan, tanpa sadar Tuhan kan bekerja bersama kita. Kalau kita penghasilan kita makin besar, Tuhan seneng enggak? Seneng. Bener enggak? Tuhan loh yang kerja sama kita. Rekan sekerjanya Tuhan kita. Waktu kita setia, gila. Rekan bisnis gue setia lu. Jujur lu dia. Tanggung jawab lu dia. Mau enggak punya rekan bisnis yang jujur, tanggung jawab? Mau enggak? Yang setia, mau enggak? Pasti mau. Wah, kalau gitu kita akan kerja lebih giat lagi. Penghasilan kita pasti bertambah. Makanya Tuhan janji. Berkat kita pasti berlimpah. Tapi janji itu kita harus lakukan bagian kita dulu. Untuk persembahan persepuluhan. Juga persembahan khusus. Ada hal-hal yang perlu untuk kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Amin. Ya. Jadi kita harus merubah paradigma. Punya uang belum tentu bahagia. Tapi kebahagiaan ditentukan berapa banyak kita memberi untuk orang. Amin. Jadi jangan tunggu punya baru kasih, baru beri. Tapi beri dari apa yang kita miliki. Kita belajar untuk setia dalam hal-hal yang kecil. Ya, belajar memiliki mata untuk melihat keadaan sekeliling kita. Ya, belajar memiliki empati kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Jangan kalau orang datang, orang butuh pertolongan datang kepada kita terus kita bilang, kerja dong, kerja. Kayak gue nih, kerja. Makanya gue bisa berhasil karena gue kerja. Enggak semua orang dapat anugerah seperti itu. Bener gak ya? Iya, kayak kemarin saya kan ngeliat nih ya, orang-orang tuh kalau masukin di Instagram tuh kayaknya enak ya. Posting ini, jual ini gitu ya. Terus ada yang, gue mau dong. Saya ngeliat tuh ya, waduh, kemarin saya posting tas. Terus saya nanya Nail, ini kalau begini nih taunya laku dari mana? Nanti dia chat nama. Oh gitu ya, tapi gak ada yang chat, berarti gak laku. Iya, maksudnya gini loh, gak semua orang punya anugerah yang sama ya. Ada orang yang mau jualan apa kayaknya laku aja gitu ya. Ada juga orang yang mungkin anugerahnya beda, talentanya beda. Tapi itu akan Tuhan lipat gandakan kalau kita mau. Karena tangan kita, kaki kita, pikiran kita, itu semua Tuhan akan, karunia yang ada sama kita Tuhan akan lipat gandakan. Itu Tuhan janji loh, bener gak ya? Jadi mungkin saya bilang, bukan talenta saya nih di sini nih ya. Gitu ya, oke mungkin talenta saya di sini kali ya. Berikan firman. Ya, oke. Jadi kesimpulannya, jadi prinsip keuangan kerajaan sorga. Yang pertama, kita senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Karena segala pujian, kehormatan, keagungan hanya punyanya Tuhan. Amin. Karena kita tahu kita adalah hamba kebenaran, kita sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Amin. Yang ketiga,
kita harus cukupkan dengan apa yang Tuhan kasih. Bukan karena lifestyle-nya kita, bukan karena kita takut ketinggalan dengan orang. Orang udah ke sono, saya belum nih. Padahal tempatnya jauh di Bogor misalnya, Uber ke Bogor. Ada kafe yang menarik di sana. Saya harus ke sana. Bukan ya. Tapi cukupkan ya dengan apa yang ada. Yang keempat adalah persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Ada seorang teman saya. Teman saya ini dia setiap hari Jumat dia ngumpulin ini dia WA ke teman-temannya. Siapa nih yang mau ini nih? Siapa yang punya sesuatu untuk kita bisa bagikan. Jadi ada temennya yang bilang, gue punya nih beras nih sekantong. Ada yang bilang, gue punya Indomie nih 5 bungkus. Gue ada yang punya gula nih. Atau gue punya minyak. Jadi setiap Jumat dia ngumpulin. Ada yang ngasih Indomie 2 bungkus, ada yang ngasih minyak sekantong. Diapain? Dijual lagi? Diapain? Dibagikan. Sebenarnya bukannya kita nggak punya loh, kita punya loh. Bisa nggak? Bisa kita berbagi. Bukannya nggak bisa. Bener nggak? Bisa, dari hal kecil kita bisa kok bisa. Apa yang kau lakukan untuk orang yang paling hina itu memiutangi Tuhan. Ingat itu. Wah, saya terinspirasi banget. Wah, terus dia bilang gini, kekayaan yang sejati itu nggak terlihat. Kekayaan kita yang sejati itu nggak terlihat dari mungkin pakaian kita, mungkin jam tangan kita, mungkin tas kita atau handphone kita. Tapi kekayaan yang sejati pada saat orang lihat Tuhan di dalam kita. Seberapa besar hati kita bisa menguasai mamon. Seberapa besar hati kita itu menguasai uang, bukan hati kita yang dikuasai uang. Ya, ayo. Mulai sekarang kita tahu prinsip keuangan, kita tahu hidup dalam hadirat Tuhan. Karena kenapa? Tanpa hadirat Tuhan kita bukan siapa-siapa. Dan kita tahu sekarang kita adalah hamba kebenaran. Bukannya kita gak cukup, tapi lifestyle kita biasanya yang bikin kita gak cukup. Karena Tuhan janji, bahkan Tuhan janji, Tuhan memberikan kita hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Untuk apa Tuhan janji kayak gitu? Bahkan janjinya ya dan amin. Karena Tuhan tahu waktu kita diangkat, waktu kita diberi kelimpahan, Tuhan juga tahu kita sanggup juga untuk bisa menyatakan kemuliaannya melalui apa yang kita miliki. Kita enggak selfish, kita kepelin semua sendiri. Tapi kita selfless. Kita bisa membuka tangan kita untuk orang-orang lain yang membutuhkan, orang-orang sekeliling kita. Amin. Yang keempat, persembahan. Jangan sampai kita jadi nilep duitnya Tuhan. Ya, jangan seperti itu. Jangan kita mencuri uangnya Tuhan. Karena kita tahu sebenarnya, bahkan sebenarnya semua uang kita adalah uang Tuhan. Tapi karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, Tuhan biarkan kita untuk mengelola. Dan percayalah, ada juga benih yang harus kita taburkan. Amin.